Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurya wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bapak Ibu yang saya hormati, marilah dengan keadaan kita bisa melaksanakan kegiatan sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berarti kita harus tetap bersyukur. Bahkan apapun yang terjadi di kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Allah. Jadi yang terjadi di kita adalah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan saling guyonan tidak sampai ke hati. Yang jelas intinya yang terjadi di kita itu adalah yang terbaik untuk kita dari versinya Allah. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang kita ingin, tapi mungkin keinginan kita itu belum tentu baik untuk kita. Tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya diri dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita untuk tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena di kita ini sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak harus punya kombel dan diaktifkan. Jadi monggo kita tetap berusaha semampu kita untuk tetap melaksanakan. Walaupun ada rumor di sana sini menterinya ganti, mungkin kebijakan ganti, kita tunggu saja. Untuk kegiatan tetap kita laksanakan seperti biasanya. Nah, nanti mungkin kalau ada perubahan baru kita untuk mengikuti perubahan itu. Saya sedikit di acara kombel ini ingin mengingatkan, pertama mengingatkan ke saya sendiri, keduanya untuk Bapak Ibu semua, monggo kita sebagai pendidik yang jelas apapun yang ada di kita, apapun itu termasuk dari cara berpakaian, cara bersikap, itu menjadi suri toladan bagi anak-anak dan bagi masyarakat, sehingga itu harus selalu kita ingat-ingat betul. Termasuk kita dulu waktu sekolah cilik-cilik, apa wae yang ada pada guru kita kan kita perhatikan. Termasuk pengalaman saya dulu pernah pakai baju sama kerudung yang seperti apa, murid sing kelas 6, kelas 5 itu terus nyekak, guru gak patut pakai kuwi, rupanya malah elek dan sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik, guru pendidik, kita mendidik tidak hanya dengan mulut kita. Kita mendidik anak-anak kita itu dengan semua yang ada di kita. Jadi monggo untuk saling mengoreksi diri, refleksi nggih Pak Ayu namanya. Refleksi diri yang sekiranya kok kurang sesuai atau tidak sesuai. Jika dicontoh untuk anak-anak, monggo untuk sedikit demi sedikit kita kurangi, semakin kesini semakin baik, sehingga apa yang menjadi harapan itu nanti bisa tercapai. Caranya awak itu pas dosen tertawanya harusnya beda. Guyune guru karo guyune selain guru harusnya
itu karena memang yang masyarakat pun ketika kita bergaul juga digateknya masyarakat oke Pak Guru itu termasuk cara berpakaian itu. Dan untuk di sekolah Nun sewu Pak Sidik karena saya memang di sini ditugaskan untuk selalu mengingatkan Nun tulung kemarin ada laporan dari guru kita si Sinten Gila jupuk tegesane jenengan bingung ngerokok meneh. Jadi monggo Nun tulung saestu nyuwun banget. Misal penjenengan merokok usahakan jangan sampai terlihat oleh anak. Ini katanya Pak Sidik, bukan berarti saya melarang penjenengan untuk merokok bukan, tapi monggo mencari tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh anak-anak. Terus tidak di dalam kantor di sini karena apa pertimbangannya? Merokok sing kedua sing piye? Sing mambu keluk itu kalau sing ngerokok lah, rokok pasif itu nanti lebih berbahaya. Jarinya seperti itu, walaupun kadang-kadang juga ada yang ngomong, "Lah, nyatanya ngerokok teko tuwek ya ora lara ya ora mati." Tapi kita sifatnya usaha mawon dan memang ditata tertib, tidak diperbolehkan. Monggo kita berusaha sedikit untuk mentaati tata tertib yang ada. Jadi untuk kita mungkin saling mengingatkan dan di Islam memang ada suratnya, ada ayatnya untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan dan bertakwa. Dan saya ingatnya di itu surat Wal Asri itu surat apa? Al Asr napa? Nggih. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Mungkin dari saya cukup, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan langsung ke Pak Wahyu. Jadi sekarang mengingatkan nanti untuk kedepannya yang menjadi pembina upacara berarti nanti yang mengisi kombel. Dan itu bukan berarti harus pengetahuan yang penjenengan sampaikan betul. Sekedar pertanyaan atau tantangan kesulitan seperti apa bisa disampaikan nanti terus dibicarakan. Dan di kita waktunya fleksibel saja, tidak harus kudu sak jam betul. Yang penting jadwal itu bisa terpenuhi, ada poin yang dibicarakan, nanti ada penyelesaian. Saya kira sudah cukup. Itu nih Bapak Ibu nggih. Nggih. Monggo. Bapak izin. Nggih. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Di sini saya akan duduk mandi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari BPGB yang pernah saya pelajari tentang pengelolaan sumber daya. Tujuan dari materi ini adalah memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolah dan manfaatnya. Jadi potensi sumber daya yang ada di SD kita, di lingkungan kita, dan bagaimana kita nanti memanfaatkannya. Nah, ini pertanyaan pemantik bisa dibaca. Sejauh mana sumber daya sekolah yang kita miliki sudah kita gunakan secara efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Bapak Ibu ada yang ingin menjelaskan? Sudahkah atau sejauh manakah sumber daya yang sudah kita manfaatkan? Atau kalau bila kita beri skala 1 sampai 10, di skala berapa kira-kira sumber daya yang sudah kita manfaatkan selama di sekolah? Mungkin ini Pak Wahyu, jangan jelaskan dulu sih sumber daya yang ada di kita apa saja. Ini pertanyaan pemantik. Nanti kesannya sumber daya 11 dari 100 Mas. Oke, kita ke alternatif
yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Nah, nanti kita lanjut mau nih. Langsung kita ice breaking dulu. Para Dit, monggo ice breaking yang kemarin akan bisa memberikan ice breaking untuk Bapak Ibu guru biar lebih fokus lagi. Monggo. Gurunya kayak apa belum? Iya, Gini. Kamu ya. Ya. Nani. Gitu ngaten. Heeh. 5 kali. Kanan kiri lagi. Lagi. Terus gini lagi. Ke kanan sih. Ini baru Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rakyat di kanan ya? Nggih. Pun ready nggih? Terima kasih Pak Radit. Luar biasa. Biasa di luar. Aku lali kayak baru ngomong di kanan. Oke, untuk sebagai gambaran aset atau sumber daya yang ada di sekitar kita itu apa saja. Ini ada video, mari kita tonton bersama. Saksikan bersama. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi untuk apa aset atau sumber daya yang ada di lingkungan kita itu diibaratkan
kita di sekolah itu adalah ekosistem. Ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Biotik itu yang berkaitan dengan sumber daya yang makhluk hidup, sedangkan abiotik itu dari benda yang tak hidup. Selanjutnya ini diperhatikan sebagai sebuah ekosistem sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Faktor biotik ada murid, guru, kepala sekolah, guru, staf dan tenaga pendidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk abiotik yaitu ada sarana dan prasarana, lingkungan alam. Dalam pendekatan ini, pendekatan dikatakan dengan cara berpikir melihat sesuatu, itu ada fokus pada masalah atau isu, yaitu kekurangan. Jadi aset tadi, kita memiliki aset sebetulnya dalam sekolah ini tergantung kita melihatnya. Aset itu sebagai suatu kekurangan atau kelebihan. Fokus pada masalah dan isu itu yang berbasis pada kekurangan. Jadi hanya berfokus pada masalah. Misalnya kita menghadapi siswa seperti mungkin dia itu terlalu aktif atau kurang aktif. Kita hanya fokus pada situ. Siswa itu kurang aktif. Siswa itu tidak bisa memiliki kekurangan. Nah, kita harus berbasis aset atau kekuatan. Kita melihatnya bagaimana cara kita melihat kekurangan itu menjadi kelebihan atau kekuatan. Berkutat pada masalah utama, jadi hanya bermasalah di situ saja. Membayangkan masa depan atau nanti keberhasilan yang akan dicapai. Atau kalau kita hanya berfokus pada kekurangan, nanti hanya akan berkutat pada masalah utama, tidak membayangkan ke masa depan. Kalau kita berpikir aset atau kekuatan, kita akan membayangkan masa depan. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan selalu bertanya apa yang kurang. Oh kurang, ini kurang, ini kurang. Betulnya kita bisa berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi tidak hanya berfokus pada kekurangan, tapi lebih berpikir ke positif. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kalau kita berbasis aset, berpikir berbasis aset itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Tapi kalau kita berpikir berbasis aset atau kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi semua itu dilaksanakan dengan berpikiran positif. Contoh, misalnya kita akan mengadakan perpisahan, sedangkan kita memiliki kekurangan dana. Kalau kita berpikir berbasis kekurangan, kita tidak akan selesai. Bahwa nanti kalau meminta orang tua nanti akan menjadi masalah. Kalau kita tidak meminta juga kita akan kekurangan dana. Kalau menggunakan dana bos akan kurang, seperti itu. Tapi kalau kita berpikir berbasis aset, bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan? Oh, kita akan mengadakan perpisahan secara sederhana saja. Ini sebagai gambaran ya. Sederhana saja, misalnya bisa meminjam gedung atau kita gunakan seadanya, atau anak-anak dibuat untuk merangkai atau merancang mendesain ruangan seperti itu. Jadi akan terlaksana. Tapi kalau kita berbasis kekurangan, karena kita hanya fokus pada kurang dana, itu tidak akan terjadi atau tidak akan terlaksana. Gitu. Pendekatan berbasis aset ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif atau IA. Paradigma IA ini dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Nah, sekolah kita pandang sebagai sebuah komunitas.
komunitas yang sehat dan resilient, dialog berkelanjutan dan mendorong perilaku yang menghargai keberagaman antar warga sekolah demi masa depan murid. Yang kedua, memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid. Yang ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi. Yang keempat, melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Kelima, menciptakan visi sebagai perwakilan dari cita-cita yang ingin diwujudkan pada murid. Yang selanjutnya, mendorong pencarian ide-ide baru dan tepat, kemungkinan pengembangan dan sumber daya internal dan eksternal. Selanjutnya, merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menghasilkan kepemimpinan, pembaruan kepemimpinan itu secara terus menerus. Jadi terus di-upgrade dan dievaluasi, direfleksi, update lagi seperti itu terus. Kita harus saling berkolaborasi untuk demi kelancaran pembelajaran atau demi masa depan murid. Nah, tadi sumber daya kita ada biotik dan abiotik. Nah, kita sumber daya itu kita masukkan dalam 7 aset atau modal utama dalam sebuah sekolah. Itu ada aset manusia yang tadi ada guru, murid, siswa, masyarakat. Kedua, aset sosial. Yang ketiga, aset fisik, itu ada sekolah, terus sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Aset yang keempat, aset lingkungan, alam itu yang belum dimanfaatkan. Misalnya ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, untuk kemajuan murid, seperti itu dari aset atau lingkungan atau aset lingkungan atau aset alam. Yang kelima, aset finansial itu keuangan atau pendanaan, penjualan atau pendanaan dari siswa, dari bos ataupun boskin, atau juga dari sumber yang lainnya, misalnya ya itu seperti itu. Aset politik itu kebijakan, contoh kalau fisik itu puskesmasnya atau lingkungan itu puskesmasnya, tapi kalau aset politik itu kebijakannya tentang ada screening dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya, aset agama dan budaya. Aset agama dan budaya yang ada di lingkungan kita yang nanti bisa menunjang pembelajaran siswa atau berjalannya proses pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video materi berikut. Ini demi seleraku. Jadi investasi lebih mudah dengan Wonder by Berry. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel berikut ini. Asset-based community development atau
singkat PKBA dikembangkan oleh John McKnight dan Jordi Kretschmann dari ABCD Institute di Northwestern University. PKBA muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang menekankan pada masalah dan kekurangan sebuah komunitas. PKBA menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan komunitasnya. Pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas. Jadi, akan terlihat beberapa karakter saat sebuah sekolah menggunakan pendekatan ini. Seperti pertama, titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. 2. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. 3. Daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana ya mengupayakan hasil yang lebih baik lagi. Nah, cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. 4. Seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. 5. Setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai. 6. Membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, murid, dan staf sekolah, menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Kita harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbangkan kemampuan dan aset yang dimiliki untuk sekolah menjadi lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Ada 7 aset utama atau yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas, yaitu pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya, asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas tersebut. 3. Modal fisik. Terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan
sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. 5. Modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, ataupun air. 7. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal agama dan budaya merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, demikianlah penjelasan. Tadi video tentang berpikir berbasis kekurangan dan berbasis aset serta tujuh modal sekolah yang bisa kita manfaatkan tadi. Nah, sekarang bisa kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama, kita petakan bersama tujuh modal utama di SDN Kalikopor 2 itu dari manusia itu apa saja, nanti dari sosial itu apa saja. Nanti Bu Lupita sakit mencatat ya, untuk manusia itu apa saja, nanti si kertas saja. Dan ini rencananya tadi kan pakai sticky note tapi ketinggalan, dipakai kertas saja. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah alias tidak ketemu atau tidak punya untuk modal manusia yang kita miliki, apa mawar untuk yang pertama bisa kita bicarakan. Murid. Ini apa mulainya? Impor. Guru, siswa, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Mari murid. Jaga termasuk stabil. Nah, untuk yang nomor 1 samun yang pertama manusia sudah ada siswa atau murid, kepala sekolah, guru, terus komite, anggota masyarakat,
wali murid. wali murid. Untuk yang kedua modal sosial. Untuk modal sosial yang kita miliki di SD Negeri Koper 2, berapa mohon Bapak Ibu? Yang pertama, Oke. Grup WA. Kirim WA. Media sosial. itu media sosial. Nah, dari catatan Pak Wali apa nih yang masuk sosial? Yang masuk sosial itu seperti hubungan tadi Bu, antara sekolah dengan Masyarakat. Masyarakat. misalnya. Sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan Wali murid. sekolah dengan Mitra kerja. puskesmas itu mitra kerja itu masuk betul Pak Wahyu? itu masuknya nanti di politiknya Bu. Di politiknya. Nah, berarti yang masuk di sosial itu Hubungan antara sekolah dengan Warga. warga dengan dengan wali murid. Nggih, dengan nggih. Nah, iya pun. Kalau yang dengan puskesmas itu pelayanannya itu masuk politik. Tapi kalau hubungannya mungkin bisa masuk di sosial. Hubungan apa? Hubungan antara sekolah dengan puskesmas dengan kalau yang jelas kita dengan Masuk politik. pelayanannya. Pelayanan. Pelayanannya itu maksudnya di politik, kebijakan pemerintah itu termasuk screening itu kan termasuk juga ke screening siswa itu kan kebijakan Ibu itu. Masuk di politik itu. Itu maksudnya Politik. kebijakannya itu masuk ke politik. Terus misalnya sekolah kita dengan tabungan anak kan ditaruh di BMT itu Nah itu masuk sosial. masuk sosial. Grup WA ya sosial. GBA sosial bukan dengan WA. masyarakat. Iya. Jadi grup WA wali murid. Sosial. Sosial. Tapi kan nanti Sesama kita manusia. bisa itu sebagai aset kita untuk meningkatkan pembelajaran misalnya dengan BMT itu kan termasuk meningkatkan sumber daya yang aset yang termasuk aset Bu itu nggih. Nggih. Itu termasuk aset Termasuk sosial. sosial ya, Pak? Sosial. Itu hubungan dengan Menginspirasi anak untuk menabung. Itu so finansial ya Mas. Soalnya dari bunganya BMT sama anu ya nanti bisa itu tapi hubungan antara sekolah dengan Dengan BMT BMT ya. itu berarti hubungannya. juga sama sekolah dengan mitra kerja dalam hubungannya sosial. Oke. Puskesmas berarti sosial. Tapi kalau cara menghasilkannya, hasilnya itu masuk ke finansial. Iku contoh sing konkret ngono ben penak lho. Soalnya kok bocek kecampur politik sosial ki campur lho. Nah, soalnya mirip Mas, yang itu yang Beraya rapat dengan wali murid mungkin. ya itu termasuk itu sosial. Konkretnya Konkretnya seperti itu. Itu bukan sosial. Itu aset sosial. Jadi hubungan sekolah dengan wali murid, Iya. dengan masyarakat sekitar, dengan komite itu Iya. memang masuk sosial. Sosial. Sosial itu hubungan. Hubungan Iya. sosial. Hubungan yang bersifatnya Ya, umum. umum. Sosial Hubungan saling timbal balik lah. Oke. Terus modal fisik mungkin modal fisik yang kita punya yang fisik itu banyak nggih. Ada gedung, Gedung, lab, terus lingkungan sekolah yang luas, termasuk di kita ada tenis meja, Tenis meja, ada lapangan voli, itu kan modal fisik itu. fisik nggih. Yang di komputer. yang dicantumin kan masih kabeh tuh. Hmm? Yang di inspektorat kemarin kan Iya. Nggih, fisik. fisik semua. Prasarana berarti. Nggih, sarana dan prasarana. Fisik. Fisiknya itu sarana dan prasarana yang kita miliki banyak nggih. Terus lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan. Ini lingkungan alam yang bisa kita manfaatkan. Ya berarti di situ tulisannya ya halaman
kan lingkungan yang bisa dimanfaatkan kan yang belum dimanfaatkan nanti bisa kita manfaatkan. Contohnya mungkin kalau sampah kan sudah kita manfaatkan gitu, untuk sampah sudah kita manfaatkan. Seperti yang belum kita tanami itu nanti kan bisa dimanfaatkan. Lahan itu ya, kebun itu namanya, masih apa mas? Daun ini kena tau gue Ya, itu teman juga kena. untuk sampah kan sudah kita manfaatkan. Yang belum kita manfaatkan tinggal apa? lingkungannya. Kebun ya, yang belum kita tanam itu kan masih aset kita tadi kebun. Iya, Aset tapi alam kan yang sudah mulai dimanfaatkan. Iya. Saya minta tolong ke Mbak Sarmi Iya. ditanami Dipaculi. serai Iya. itu. Ya, itu. Nanti hasilnya bisa kita petik. Oh, itu finansial masuk itu nanti. Nanti hasilnya ke Nah finansial. kan ke finansialnya hasilnya ini pemanfaatannya itu. Itu alam, berarti itu lingkungan kita, modal lingkungan kita mbak. Kebun. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya ide yang lain, termasuk di fisik, kita kan ini nih sedikit masukan nih. Fisik di kita ada Kebun lem, fisik ya, prasaran. tenis meja, ada lapangan voli, ada lab komputer, dan di sumber daya kita sebenarnya menunjang semua, terutama di lab komputernya itu saja ini ada keinginan bagaimana kalau kita maksimalkan, karena kan di lomba terus di yang kemarin yang sudah jalan kan lomba PAI itu kan ada lomba menulis surat Al-Ikhlas nih kemarin Pak Siting ya. Nah itu monggo, jadi kita ada modal manusianya, sumber daya manusianya di kita ada gurunya dan siswa, terus fisiknya ada lab komputernya, yaitu monggo untuk dimaksimalkan supaya ada hasilnya. Mosok kita punya lab komputer, komputer, gurunya mudah-mudah pinter IT semua, monggo disikapi, dimaksimalkan. Jadi ketika anak-anak diajak masuk lab itu diajari sekalian carane nulis Arab menggunakan komputer itu seperti apa, sehingga nek pas lomba ya enak hasilnya. Oh enak bedane sing duwe lab komputer karo sing ora duwe, seperti itu. Termasuk di lapangan voli, lane ini tenis meja monggo untuk kegiatan ekstranya, walaupun akhir mulai ya seminggu sekali, monggo Pak Radit. Nanti insya Allah saya bisa ikut dasarnya ya senang olahraga, nanti bisa ikut mendampingi untuk melaksanakan ini kegiatan ekstranya. Kalau di komputer penjenengan periksa dhewe, aku mulai wis sakmene mungkin nek melu bimbing di sana malah meruweti, tapi untuk sekedar memberi motivasi, misalnya diadakan ekstra atau nanti pada waktu jam-jam di komputer saya ikut bisa nyambangi ke sana nek pas lomba. Yang jelas saya minta kalau anak-anak dibawa ke lab komputer tolong jangan dilepas, karena di situ banyak peralatan yang berhubungan dengan listrik, dan komputernya dhewe regane larang, nek bocah asal klik nanti dominan menyebabkan kerusakan. Nek rusak dandake pakai uang. Jadi mohon nek jame komputer ya anak didampingi tenan, diajari tenan, sing kira-kira nanti selain dengan hubungannya dengan pelajaran juga hubungannya dengan lomba. Itu masukan dari saya. Oke. Itu termasuk modal fisik ya, modal fisik yang sudah kita miliki memang banyak dan luar biasa. Nanti tinggal kita bagaimana cara kita memanfaatkan atau kita menggunakan pendekatan berbasis aset agar kita nanti bisa memaksimalkan pemanfaatan 7 modal utama yang kita miliki ini. Untuk lingkungan sudah ya, untuk finansial tadi dari Boskin dan Bosda. Termasuk infaknya anak-anak. Pak itu bisa termasuk, karena
karena itu nanti bisa untuk pembangunan lingkungan di bidang agama dan penjualan dari sampah itu pemanfaatan sampahnya dijual itu jadi duit mungkin. Itu juga termasuk finansial ya. Terus untuk politik kita pelayanannya mendapat dari puskesmas itu obat cacing seperti itu nggih. Terus apa kemarin yang imunisasi itu bias ya. Bias. Ya, ada bias, pelayanannya ada bias, terus ada screening. Gitu. Kita biasa tanggal lupa. 26 mungkin. 26 ya. 26 ya. Nanti tanggal 26 kita ada bias. Terus selanjutnya untuk agama dan budaya ya, agama dan budaya yang kita miliki nanti yang sekitar kita ini nanti kita dekat dengan ustadz ya atau masjid Guru agama. guru agama juga ada. Tapi lebih baik itu kan bukan anu Bu, pemanfaatannya memang harus keluar. Oke. Kalau memang sekolahnya ingin jos, Itu juga Ya, termasuk dimulai dari dalam dulu. sudah kebanyakan harus ada dari luar Bu. Iya. Termasuk mungkin ada di sekitar sini ada latihan hadroh atau yang kemarin hafalan hafalan apa itu Bu yang Buden itu apa Pak? Kataman itu apa maksudnya? Nah itu kan juga termasuk aset agama yang ada atau budaya yang ada di sekitar kita. Seperti kalau katam apa itu ada adatnya nggih Pak? Ada apa? Syukurannya atau apa itu kan itu termasuk gitu. Itu di luar atau di dalam Mas? Ini bisa dari luar yang ada di sekitar kita. Oh ya bisa. Nah, Itu sudah agama itu Mas, budaya. itu sudah Iya. jalan. Coba sebentar untuk agama nih. Nggih. Untuk agama sebelum kalau menurut saya, hemat saya, sebelum dari luar kita maksimalkan dulu yang di dalam. Misal ini, ketika anak-anak sholat duha maupun sholat jamaah zuhur, tujuan di kita memang membiasakan anak untuk melaksanakan yang betul. Nah, jadi tolong untuk Bapak Ibu guru selalu mendampingi anak ini fokusnya kembali ke awak dhewe mau. Bendino dieleke, sedangkan saya seperti saya sendiri Pak Wahyu, bendino ya butuh klambine. Ini ternyata bisa saja lupa klambi ora kecuci. Jadi untuk di kita tolong jangan ini nih. Jangan jangan terlalu berat untuk selalu mendampingi anak untuk melaksanakan kegiatan dan juga juwe. Termasuk pada waktu sholat duha, tolong masing-masing ibu kelas mendampingi anak. Misalnya sekalian dicek betul. Niate wudhu ini bocah-bocahnya sapal dengan pondok. Karena apa? Kenyataan sing berangkat lomba wudhu dan sholat itu masih banyak yang harus dibetulkan. Nah, dicek niate wudhu wis apal tenan bolong, adat-adatnya melaksanakan wudhu seperti apa, itu kan perlu pendampingan dari kita. Jadi dari awal fondasinya ini wis bener tenan, walaupun mungkin kalau versi dari Pak Sidik itu nanti tinggal anak-anak menganut adatnya siapa. Nah, menganut adatnya siapa itu mungkin harus dewasa. Dari anak ya dasar-dasarnya kita latihkan ke anak, kita tanamkan ke anak, benerin ini. Lah, tergantung nanti misalnya mau memakai adatnya siapa, kan harus dewasa, dia sudah tahu sendiri. Jadi wudhu didampingi, sekalian misalnya kita ambil waktu monggo untuk penjenengan inisiatif ambil waktu ngecek siswane niate wudhu wis apal dulu, doa setelah wudhu, sholate niate sholat duha kuwi apa ya wis apal apa ya mau sekedar buka ya Allah Akbar. Kalau saya sempat melihat 1-2 kali Allah Akbar cendit ini yang japani ya apa monggo ditanamkan ke anak, melaksanakan dengan benar japane yo diwarai tenang bacaannya. Termasuk ketika sholat duhur itu kan di kita masing-masing Bapak Ibu ketika anak-anak sholat duhur kan semua guru free. Nah, kita gunakan
bagian-bagian misalnya neng nggon wudu sing dampingi sinten. Nggih Bu, ngapunten iki pun anu jam sabian tenan sing murid gue. Mungkin kula cuma Nggih iki sithik to sik. Nggih matur suwun pun Mboten, Nggih, karo kula betul, ngeten. betul, nggih. Mengke jadi kolaborasi. di kolaborasi antara Bapak Ibu Iya, guru. betul, betul. Termasuk begitu masuk ruang perpus, wong kita ini harus sholat. Monggo, anak dikondisikan misalnya untuk ini apa nih? Dikir seperti apa yang jelas begitu masuk ruang sholati anak tenang. Jadi di situ ada guru, nenggon wudu ada guru, wudunya ada dua, ada yang di sini ada yang di TK. Monggo kita berkolaborasi. Ngeten nggih. Nggih. Ya sedikit demi sedikit mengadakan perbaikan lah istilahnya. Itu tadi, terima kasih Bu. Itu tadi masuk ke aset manusia. Jadi kemampuan agama yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua termasuk aset manusia. Kita memiliki aset manusia yang luar biasa di bidang keagamaan. Nanti bisa kita manfaatkan dengan baik seperti itu. Jadi untuk agama budaya itu lebih ke kita bisa memanfaatkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Oke, itu lanjut. Nah, speaking dulu ya. Pun ya iki Nggih. matur suwun sangat. Iya, Pak. Tiga slide. Tiga slide. Nah, Bapak Ibu fokus melihat salah satu dari gambar ini. Ini kan gambarnya belum jelas, nanti apa yang akan ada perubahan. Setelah melihat salah satu fokus dalam gambar ini boleh hitung atau apa yang terlihat di sini, nanti fokus 1, hitung 1 sampai 20. Setelah itu nanti boleh dipandangkan ke tembok ini atau tembok sini atau tembok yang sana atau yang mana boleh. Monggo. Fokus gitu. Ngantuk ini. Fokus. Dipedit ngono terus gak tau iso fokus. Tempatnya cara liar-liar. Nah ini fungsinya ini untuk memfokuskan kembali. 3 slide lagi. Tambah marem. 3 slide lagi yang fokuskan ini nggih. Apa yang Fokus ke terus ini. apa yang dilihat setelah 20 hitungan nanti arahkan ke tembok. Cur arah ke tembok di kedep-kedep Jangan nih. jangan dep. Ya nang tembok kok di kedep-kedep nih. Gerek malah gambare gundul mau. Kembali gundul. Nah, enak kupingi. Kupingnya berubah. Mungkin ada warnanya berubah. Warna Dirasakan biru tidak yang juga. mana? Malah Doraemon warnanya berbiru. Biru. Ada yang hijau atau warna yang lain. Kali fokus menang. Kalau tidak terlihat tidak fokus berarti. Kalau ditetapkan di belum ada perubahan berarti belum fokus. Pengen orang 20 detik. Ya. Malah ngarahin gue. Pun semua. Wis. Dah. Ya. Napa ingkang diraos ke Bapak Ibu? Ngambil. Bu Janti coba. Pripun Bu? Ada terlihat di tembok enten mboten? Kalau mboten enten fokusnya berarti masih belum kembali sepenuhnya. Belum ada perubahan Bu. Malah hitam-hitam. Oh hitam. Berarti kelemun-kelemun. Ibu Suparti Aku mungkin yang pertama mau ya. Sama Lembut. kelemun-kelemun. Pertama ya. apa para Yang judulnya? pertama sama terlihat gelap hitam tok malah kok yang kupingin. Terus yang kedua? Yang kedua kelihatan jelas jadi warna hijau ayo. Ya. Hijau ini malah warna biru. Ya, berarti berubah warna. Pak Tidar? Persis Doraemon. Persis Doraemon. Ya, memang Doraemon. Jadi ini biru loh. Ya, warnanya biru persis seperti gambar Doraemon yang sebenarnya. Pak Anjing Andi? Abang kabeh malah jadi. apa? Bukan rahasia apa. Lah minat ya. Fokusnya yang lain. Bulu pita. Keren-keren. Oren-oren. Oke, nggih. Itu nggih kita sedikit SPK terus kita untuk mengembalikan fokus. Oke, tinggal 3 slide kita lanjut. Nah, pertanyaan pengalaman rapat selama kita berada di sekolah. Pada saat rapat antar guru atau dengan kepala sekolah biasanya apa yang dibahas? Apakah membahas apa yang menjadi kekurangan sekolah dan selama ini atau membahas soal kekuatan yang dimiliki oleh sekolah yang lebih sering kita laksanakan?
kekurangan. Iya. Berarti kalau kita membahas masih kekurangan, kita masih di pendekatan berbasis kekurangan, belum berbasis kekuatan atau aset. Pendekatan berbasis. Ya, nanti harapan kita dari diri kita sendiri, kita sarang-sarang bersama, mari kita perbaiki dari diri kita sendiri masing-masing. Nanti kita harus mengubah pola berpikir yang berbasis kekurangan kita ke berbasis aset atau kelebihan atau kekuatan yang bisa kita manfaatkan. Jadi lebih ke arah apa yang bisa kita manfaatkan, bukan apa itu mengganggu. Contoh seperti yang sudah kita laksanakan, mungkin sampah ya, sampah. Kalau kita berpikir berbasis kekurangan, sampah itu mengganggu. Tapi kalau kita berpikir berbasis aset, sampah itu kita manfaatkan sebagai pupuk seperti itu. Oke. Luar biasa. Oke, jadi murid itu pasti memiliki kebaikan atau kekuatan yang dimiliki murid kita. Kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin di kelas kita. Jadi kita bersama-sama kita perbaiki, kita ubah agar menjadi sekolah yang pembelajarannya menjadi nyaman dan aman bagi siswa. Tidak ada berbuli dan tidak ada siswa itu merasa dia memiliki kekurangan, tapi mereka memiliki kelebihan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Boleh saya mengambil kesimpulan? Monggo. Oh iya, refleksi nih bro. Dari yang disampaikan Pak Wahyu, berarti sebenarnya di kita itu tidak hanya ada kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Seperti yang disampaikan tadi, kelebihannya kita punya satu lab komputer dan komputernya, dua gedungnya komplit, gurunya komplit, sarana olahraga ada. Berarti di kita tinggal monggo untuk saling mengingatkan, saling bahu-membahu untuk memaksimalkan fungsinya. Tentu saja dari kita sedikit demi sedikit, tidak bisa terus. Ini punya istilah langsung ada hasilnya ketok meloho, terlihat seperti cetha-welo-welo ya tidak, tapi monggo yang penting dari kita ada niat dulu untuk selalu memperbaiki sehingga aset yang kita miliki bisa kita manfaatkan dan memaksimalkan manfaatnya, dan nanti akhirnya ada hasilnya. Yang jelas selain kekurangan kita punya kelebihan. Terima kasih refleksi dari Bu Suparti. Ya.